Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan implementasi sistem pertama 006 dengan saya sendiri Triskinal 012, Riris Kartikasari dengan NIM 014 dan Alfi Rohmatia dengan NIM terakhir 039. Pembahasan kami yang pertama definisi dan tujuan implementasi sistem, definisi source code, implementasi source code. Untuk yang pertama, pertama yaitu definisi dan tujuan implementasi sistem. Definisi implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan prosedur sistem yang dilakukan untuk menyelesaikan sistem merupakan rancangan sistem yang telah disusun dalam sistem yang baru, sistem yang diperbaiki. Implementasi merupakan tahap meletakkan. Next. Selanjutnya yaitu tujuan desain sistem yang implementasi sistem memakai itu dengan bahwa sistem memenuhi permintaan user itu mengejar yang sistem baru berjalan secara benar, yaitu secara terkontrol dan melakukan instansi sistem baru secara benar. Nah, selanjutnya yaitu tahapan implementasi sistem. Tahap implementasi sistem merupakan tahapan setelah proses analisis dan desain sistem. Implementasi sistem memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama, membuat dan menguji basis data baru dari komputer uji yang ketiga mau adalah untuk mengubah secara perlahan-lahan sistem pemasangan basis data yang akan digunakan pada sistem baru.
Untuk butuhkan sebuah hal ini adalah software tentu seperti Visual Studio untuk dieksekusi atau dikompil. Source code merupakan sebuah program yang biasanya dibuat dalam satu atau lebih file teks, kadang-kadang disimpan dalam database sebagai prosedur dan dapat juga muncul sebagai potongan kode yang tercetak di buku atau media lainnya. Selanjutnya, teknik pemrosesan source code. Yang pertama, teknik sintaksis. Analisis sintaks yang juga dikenal adalah menguji apakah merupakan kalimat yang legal menurut aturan sintaks atau grammar bahasa atau sintaks atau aturan tata bahasa yang berlaku untuk bahasa alami maupun bahasa pemrograman secara formal. Yang kedua, teknik leksikal. Analisis leksikal adalah proses pengubahan pemrograman valid grammar atau tata yang bersangkutan yang melakukan analisis disebut sebagai lekser, sementara simbol-simbol yang dihasilkan oleh lekser ini sering disebut sebagai token. Kelebihan Java kapasitas komputer memiliki yang lengkap Java yaitu bahasa dipakai dalam membuat berbagai aplikasi saja bersifat portabel dan fleksibel untuk suitable program bahasa C lebih singkat karena bahasa tiga PHP web server side yang bersifat open source. PHP merupakan skrip yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server. Skrip PHP digunakan untuk membuat layanan situs web yang dinamis. Hal itu berarti yang akan ditampilkan di saat halaman itu diminta oleh klien. Selanjutnya, implementasi sistem source code. Sistem yaitu modul antarmuka dan modul analyzer. User atau kode maupun melihat yang digunakan untuk memasukkan source code pada halaman ini menunjukkan bentuk dari source code-nya. Maka hasilnya akan tampil pada halaman tampil hasil tabel berdasarkan dimasukkan sesuai dengan yang ditunjukkan pada nomor 2.
yang ingin bertanya mengirimkan pertanyaan di kolom chat.
Baik, untuk yang pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Priscilia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sila. Apa saja kendala yang terjadi pada saat melakukan proses atau tahapan implementasi sistem? Yang pertama, tujuan dari awal kurang jelas. Penting untuk memiliki dokumentasi yang jelas tentang apa tujuan yang sebenarnya dengan implementasi sistem dan di mana letak prioritasnya. Kedua, meremehkan migrasi data. Transfer data lama ke sistem baru merupakan aspek yang sering diabaikan dan diremehkan dari implementasi sistem. Migrasi data tidak terbatas pada ekspor dan impor file sederhana, tetapi semua data harus ditargetkan dan disiapkan. Ketiga, pengujian tidak memadai. Mengurangi pengujian mungkin tidak meninggalkan cacat yang tidak ditemukan, tetapi tentu saja meningkatkan risiko implementasi sistem akan kehilangan fungsi penting atau tidak dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir. Baik, untuk teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, raise hand dulu. Mohon maaf, bagaimana jawaban dari pemateri Mbak Sila? Iya, Mbak. Terima kasih. Untuk yang pertama, Mbak Valen. Saya Valena Dia Febiani dengan NIM terakhir 025 izin menambahkan. Apa saja kendala yang terjadi pada saat melakukan proses atau tahap implementasi sistem? Melibatkan terlalu banyak pihak dalam mengambil keputusan dalam sebuah perusahaan. Terdapat banyak pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari direksi, investor, rekanan, dan bahkan konsultan yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Kebijakan yang dibuat berdasarkan ketergantungan perusahaan pada pihak lain tentu akan merugikan perusahaan, karena pihak yang terlibat tidak memiliki pengetahuan yang detail pada performa proses bisnis tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Anissa. Baik, saya Anissa Ibtihatsari, NIM belakang 031, izin menambah jawaban dari pertanyaannya Mbak Sila. Kendala yang terjadi pada saat melakukan proses implementasi sistem, yaitu yang pertama, mengesampingkan pentingnya migrasi data manajemen, yang kedua, perusahaan tidak memiliki strategi yang jelas, yang ketiga, kurangnya persiapan dan kesiapan yang baik oleh perusahaan, dan yang terakhir, tidak adanya masa percobaan sistem ERP oleh perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Dini. Terima kasih atas waktunya. Nama Dini Arinugra Fatwaningrum dengan NIM belakang 023. Izin menambah jawaban dari pemateri, apa saja kendala yang terjadi pada saat melakukan proses atau tahapan implementasi sistem? Kendala yang terjadi pada saat melakukan proses atau tahapan implementasi sistem yaitu yang pertama, kegiatan spesifikasi rancangan logika ke dalam kegiatan yang sebenarnya dari sistem informasi yang akan dibangun.
yang akan dibangun atau dikembangkan tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi di lapangan. Yang kedua, tidak dapat mengimplementasikan sistem yang baru dengan benar karena kurangnya kemampuan individu. Dan yang terakhir, tidak optimalnya sistem yang dijalankan karena situasi yang ada dan kurang mendukung. Terima kasih. Kemudian Mbak Sevi. Baik, saya izin menambahkan kendala yang terjadi pada saat melakukan proses atau tahapan implementasi sistem yaitu sumber daya manusia yang tidak terlatih, di mana menerapkan teknologi dalam proses bisnis juga membutuhkan tenaga ahli yang memadai agar proses implementasi sukses. Menerapkan teknologi dalam proses bisnis juga membutuhkan tenaga ahli yang memadai agar proses implementasinya berjalan dengan lancar. Perusahaan kurang berfokus pada peningkatan kemampuan stafnya karena prioritas utama yaitu kesuksesan dalam implementasi sistem. Hal ini mengakibatkan program bisnis menjadi tidak stabil karena staf memiliki kapasitas yang berbeda, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan perusahaan dalam melakukan sebuah implementasi sistem. Terima kasih. Kemudian Mbak Latif. Baik, terima kasih. Nama Binti Latifatul Badriah, NIM terakhir 032, izin sedikit menambah jawaban. Yaitu yang menyebabkan gagalnya implementasi sebuah sistem itu yang pertama, tidak ada masa percobaan sistem. Kemudian sumber daya manusia yang tidak terlatih, melibatkan terlalu banyak pihak dalam mengambil keputusan, tim yang tidak solid, manajemen training yang buruk, dan terlalu banyak percobaan. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Tiana. Saya Tiana Oktaviani dengan NIM akhir 001, izin sedikit menambahkan. Kendala yang terjadi pada saat melakukan proses atau tahapan implementasi sistem tadi sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman, yaitu salah satunya tidak adanya masa percobaan sistem. Keberhasilan implementasi sistem pada perusahaan sangat berpengaruh saat masa percobaan. Saat masa uji coba, perusahaan perlu mengikuti alur untuk dapat melakukan evaluasi dan memahami proses bisnis yang dioptimalisasi sistem ERP. Masa uji coba menjadi waktu yang krusial karena menyangkut dengan kebutuhan bisnis dan melihat apakah sistem berfungsi dengan optimal. Namun, proses ini seringkali diabaikan karena beberapa faktor. Salah satunya penyebab proses uji coba dikesampingkan karena memakan waktu yang lama. Padahal waktu penyesuaian yang lama dapat menghindari kegagalan dalam proses implementasi sistem pada perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Zara. Baik, terima kasih. Nama Azhara Gita Kinta Dainur, NIM akhir 022, izin menambahkan. Beberapa kendala yang mungkin terjadi dalam melakukan implementasi sistem, yaitu kurangnya dukungan dari manajemen, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman tentang sistem yang akan diimplementasikan, serta kesalahan dalam perencanaan dan pengembangan sistem. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Cahya. Terima kasih. Nama saya Cahya Ayu Renggani dengan NIM terakhir 3. Dari yang disebutkan teman-teman, salah satunya itu menurut saya dari implementasi sistem itu pengelolaan perubahan, di mana dalam implementasi sistem kan seringkali kita itu ada perubahan dalam prosesnya kerja organisasi. Pengelolaan perubahan yang tidak efektif dapat menghambat adopsi sistem baru dan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan dalam perkembangan sistem tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Gina. Nah, terima kasih. 020 saya menambahkan sedikit kendala melakukan proses atau
tahapan dalam implementasi sistem. Yang pertama, tanggung jawab atas penerapan sistem tersebut. Mereka tidak mengerti masalah dan proses bisnis yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, dari manajemen mencapai konsensus desain tujuan sistem informasi perusahaan jauh sebelum penerapan dimulai. Terima kasih. Mbak Nala selanjutnya. Baik, terima kasih. Nama ini belakang 20 izin menambahkan. Kendala yang terjadi pada saat melakukan proses tahapan implementasi sistem itu dapat bervariasi tergantung pada jenis sistem yang diimplementasikan dan di lingkungan di mana sistem tersebut diimplementasikan. Adapun kendala yang umum terjadi pada saat implementasi sistem yaitu kesalahan dalam pengkodean, kesalahan konfigurasi sistem, kesalahan dalam pengujian sistem. Kemudian Mbak Nurul. Baik, terima kasih. Saya akan menambah pertanyaan dari Mbak Sila. Apa saja kendala yang terjadi pada saat melakukan proses atau tahapan implementasi sistem? Salah satunya yaitu ketergantungan yang berlebih pada konsultan. Ketergantungan yang berlebih pada konsultan dapat berakibat buruk. Sebagai besar proyek implementasi sistem EPR melibatkan konsultan untuk keahlian praktik terbaik yang Masih saya bahkan faktor yang biasanya menjadi penyebab gagalnya implementasi sebuah sistem, yaitu perusahaan tidak memiliki strategi yang jelas, mengesampingkan pentingnya migrasi data manajemen, sumber daya manusia yang tidak terlatih, melibatkan terlalu banyak pihak dalam mengambil keputusan, pengorganisasian perusahaan yang kurang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, dan kurangnya personil yang handal. Terima kasih. Diturunkan ya tangannya. Ada yang akan menambahkan lagi? Jika tidak, saya lanjutkan pertanyaan dari Mbak Valen. Bagaimana jika terdapat kegagalan dalam eksekusi source code? Langkah apa yang harus dilakukan? Bila ada kegagalan dalam eksekusi source code, beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, gunakan atau fasilitas pemecah masalah yang tersedia pada bahasa pemrograman yang digunakan untuk memperbaiki bug atau error. Kedua, dokumentasi baca dan pahami dokumentasi dan manual yang tersedia pada bahasa pemrograman yang digunakan. Yang ketiga, diskusikan masalah dengan rekan komunitas pengembang dan pertimbangkan untuk mencari bantuan atau solusi dari. Bagaimana Mbak Valen? Terima kasih Mbak Fitri atas jawabannya. Teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan angkat tangan.
Untuk yang pertama Mbak Aulia. Baik, saya Aulia Kusuma Dewi dengan yang terakhir 024 izin menambahkan. Salah satunya yaitu menggunakan alat bantu building. Menggunakan alat bantu building seperti debugger atau profiler untuk membantu menemukan dan memecahkan masalah. Kemudian mencoba cara yang berbeda, mencoba solusi yang berbeda atau menulis ulang bagian kode yang bermasalah untuk melihat apakah ini memecahkan masalahnya. Terima kasih. Kemudian Saya Tiana Aviani dengan NIM akhir 001 izin sedikit menambahkan, yaitu jika terdapat kegagalan dalam eksekusi kode, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, cari sumber daya dan bantuan online seperti forum diskusi, video tutorial, atau dokumentasi pada situs web bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu melakukan tes ulang. Jika masalah masih belum teratasi, lakukan tes ulang dan perbaiki kode secara bertahap. Dan yang terakhir yaitu mencari bantuan profesional. Jika masalah masih belum terselesaikan, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional dari ahli atau konsultan pemrograman. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Anis. Baik, terima kasih. Nama Nurhani Sofiana dengan NIM akhir 044 izin menambahkan. Jika menghadapi kegagalan dalam eksekusi source code, berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Yaitu yang pertama, periksa kesalahan atau error message. Membaca pesan kesalahan yang dihasilkan oleh kompiler atau interpreter adalah langkah pertama yang penting. Yang kedua adalah tinjau kembali kode Anda. Periksa kembali kode dengan teliti, perhatikan sintaksis, tata letak, dan penamaan variabel yang benar. Yang terakhir, pengembangan atau ide menyediakan alat debugging yang kuat. Dapat menggunakan alat ini untuk melacak alur eksekusi kode, memeriksa nilai variabel, dan menemukan tempat di mana kesalahan terjadi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Mbak Sevi. Baik, jika terdapat kegagalan dalam eksekusi kode, yaitu yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dapat menulis perintah atau kode dengan benar. Yang kedua, menemukan kode yang salah dan menggantinya dengan yang benar. Yang ketiga, melakukan pengujian dengan bantuan perangkat lunak debugging. Yang keempat, mengubah data input untuk memperbaiki error atau menjaga yang akan Selanjutnya Mbak Aprilia. Baik, nama saya Aprilia Fadila Tunima dengan NIM terakhir 013 izin menambahkan jawaban sedikit. Langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama memperbaiki kesalahan dengan mengubah bagian kode yang salah atau dengan menambahkan kode tambahan yang diperlukan untuk mengatasi kesalahan. Yang kedua, mengulangi untuk memastikan bahwa kesalahan telah diperbaiki dan kode berjalan dengan benar. Dan yang terakhir, meminta bantuan dari rekan atau mentor jika masih kesulitan menemukan dan memperbaiki kesalahan. Terima kasih. Alia. Nama saya Yuni Amalia, NIM 05 izin menambahkan bahwasanya beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan membaca pesan kesalahan, kemudian dengan menganalisis kode, kemudian dengan menggunakan teknik debugging untuk mengidentifikasi masalah dalam source code, kemudian dengan mencari referensi serta kemudian melakukan konsultasi dengan rekan developer, kemudian mencoba ulang dengan lingkungan yang berbeda, serta melakukan iterasi dan juga perbaikan. Terima kasih. Kemudian Mbak Zakina. Baik, terima kasih. Nama saya Zakina Lailia Husna, NIM akhir 020, tambahkan sedikit. Jika terjadi kesalahan dalam eksekusi source code,
beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, debugging, melakukan debug terhadap source kode untuk menemukan kesalahan dan mengatasinya. Yang kedua, membaca error message, membaca pesan kesalahan yang diterima untuk memahami masalah yang terjadi. Yang ketiga, melakukan test unit, melakukan test unit pada bagian-bagian individu dari kode untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dalam atau untuk memastikan bahwa mereka up to date dan tidak memiliki bug. Yang menggunakan debugger atau profiler untuk membantu menemukan dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, mencoba cara yang berbeda, mencoba solusi yang berbeda atau menulis ulang bagian kode yang bermasalah untuk melihat apakah ini memecahkan masalah tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Rizka. Terima kasih. Nama Rizka Liatulima, NIM akhir 042, izin menambahkan, jika terdapat kegagalan dalam eksekusi source code, langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menggunakan debugger atau fasilitas pemecah masalah yang tersedia pada bahasa pemrograman yang digunakan untuk memperbaiki bug atau error. Yang kedua, membaca dan memahami dokumentasi dari source baik yang dibuat sendiri maupun yang berasal dari pihak lain. Yang selanjutnya, melakukan pengujian secara dan sistematis pada baik secara manual maupun otomatis. Selanjutnya, memperbarui source code dengan versi terbaru jika tersedia atau menggunakan versi yang stabil dan sistem yang digunakan. Kemudian, menginstal ulang source code jika rusak atau terinfeksi virus atau jika tidak dapat diperbaiki dengan cara lain. Kemudian, mengembalikan source code ke kondisi yang sebelumnya jika ada perubahan yang menyebabkan error atau jika ada backup yang tersedia. Yang terakhir, mengonsultasikan masalah yang dihadapi dengan programmer lain baik yang berpengalaman maupun yang memiliki masalah yang serupa untuk mendapatkan bantuan atau solusi. Terima kasih. Kemudian Mbak Zara. Baik, nama Azara Gita Kinta Dainur, NIM akhir 022, izin menambahkan. Jika terjadi kegagalan dalam eksekusi source code, beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu menggunakan fasilitas pemecah masalah yang tersedia pada bahasa pemrograman yang digunakan untuk memperbaiki bug. Yang kedua, memeriksa kembali kode program dan kesalahan ditemukan. Jika masih belum diperbaiki, maka dari fasilitas pengembang yang menggunakan bahasa pemrograman yang sama. Terima kasih. Mas Akbar. Di sini saya akan menambah jawaban sedikit. Nama Muhammad Akbar Mubarok, NIM 007. Bagaimana terdapat kegagalan dalam eksekusi source kode, langkah yang dilakukan. Pertama itu periksa terlebih dahulu error message. Yang kedua itu periksa sintaksis. Yang ketiga itu cek logika program. Yang keempat debugging. Yang kelima secara bertahap incremental testing. Yang keenam cari sumber daya eksternal. Yang ketujuh pelajari dokumentasi dan yang kedelapan gunakan alat bantu. Terima kasih. Kemudian Mbak Latif. Nama Binti Latifatul Badriah, yang terakhir kalian 32, izin sedikit menambah jawaban, yaitu melakukan debug terhadap source code untuk menemukan kesalahan di motornya, kemudian membaca pesan kesalahan yang terima untuk masalah yang terjadi. Terima kasih. Mbak Inatul Nabila. Jika terdapat kegagalan dalam eksekusi source code, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengecek pesan error yang muncul untuk mengetahui penyebab kegagalan itu. Dengan cara mendeposisi atau jika Anda juga dapat mencoba
ke lingkungannya. Nah, NIM-nya 034. Kemudian Mbak Nurul. Baik, terima kasih. Saya Nul Afida, NIM terakhir 035, izin menambahkan. Pertanyaan dari Mbak Valen. Bagaimana jika skor salah satunya yaitu bisa berarti yang dikasih kalian coba ya sih dalam pemerintahan kemudian menteri berkembang seperti mencari bantuan presiden ya itu tadi Empat, yaitu melakukan sport terus perintah dengan benar melakukan salah dengan untuk ya terjadi. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, dilanjutkan pertanyaan dari Mbak Nurul Afida. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul Afida. Pertanyaannya, bagaimana peran black box testing dalam melakukan pengujian terhadap perangkat lunak? Black box testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Mbak. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan angkat tangan.
Mbak Anissa dipersilahkan. Baik, saya Anissa Ibtiasari, nih belakang 031, izin menambah jawaban dari pertanyaannya Mbak Nurul Afida, bagaimana peran black box testing dalam melakukan pengujian terhadap perangkat lunak. Black box testing cukup meninjau input dan output dari sistem software tersebut tanpa mengetahui tentang internal programnya. Pengujian black box disebut memiliki demikian karena menggambarkan perspektif pengujian yang seperti hanya memiliki kotak hitam. Tipe pengujian black box yang bisa dilakukan yaitu yang pertama ada pengujian fungsional, yang kedua ada pengujian non-fungsional, yang ketiga tipe pengujian black box, pengujian regresi. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Rizka Liatul. Baik, terima kasih. Nama Liatul Mahir bahkan dari pertanyaan Mbak Nurul Afid, bagaimana peran black box testing bukan pengujian terhadap perangkat lunak? Perannya yaitu menguji fungsionalitas perangkat lunak dari segi spesifikasi dan kebutuhan tanpa memperhatikan kode atau sisi internal program. Yang kedua, menggambarkan perspektif pengguna yang hanya melihat input dan output sistemnya. Yang ketiga, menemukan gangguan yang mungkin diketahui melalui white box testing yang menguji sisi internal program. Terima kasih. Kemudian ini 018 menambah peran yaitu menguji perangkat lunak software dari sudut pandang tanpa internal atau desain struktur tersebut dari apakah sistem bisa out atau informasi atau instan sesuai menyatakan dengan baik. Terima kasih. 009 menambahkan mana peran testing dalam terhadap perangkat lunak. Pengujian black box adalah pengujian berkaitan dengan pengujian yang dilakukan pada interface perangkat lunak. Walaupun dirancang untuk menguak kesalahan, pengujian black box digunakan untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi ada pada lunak bisa beroperasi, bahwa inputan diterima dengan baik dan output dihasilkan secara tepat. Secara integritas informasi eksternal dipelihara dengan baik. Black box test menguji beberapa aspek dasar sebuah sistem dengan itu ada Salsabila dengan NIM akhir 008, izin menambah jawaban sedikit. Saya di sini akan menambah jawaban dari box test menguji dan developer dan tanpa mengganggu proses kerja satu sama lain. Menemukan in-cost pengujian sudut pandang pengguna verifikasi Kemudian Mbak Elisa. Nama saya dengan di belakang 033 izin menambahkan bagaimana black box dalam memperoleh kondisi input yang memenuhi syarat rasional suatu perangkat lunak. Black box testing akan berusaha dalam yang pertama fungsi-fungsi yang rusak atau salah, yang kedua menemukan,
kesalahan data atas Kemudian Mbak Zakina. Terima kasih. Saya Zakina Laila Husna, NIM akhir 020, saya menambahkan sedikit. Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada software berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. Yang kedua, black box testing bukan teknik alternatif daripada white box testing, lebih daripada itu yang merupakan pendekatan pelengkap dalam mencakup error dengan kelas yang berbeda dari metode white box testing. Yang terakhir, black box testing melakukan pengujian tanpa pengetahuan detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites. Juga disebut sebagai behavioral testing. Terima kasih. Kemudian Mbak Zara. Baik, nama Azara Gita Kinta Dain, NIM akhir izin menambahkan bagaimana peran black box testing dalam melakukan pengujian terhadap perangkat lunak. Dalam melakukan pengujian terhadap perangkat lunak, black box testing berperan penting dalam memastikan bahwa perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Terima kasih. Kepala Nadia Febiani dengan NIM terakhir 025 menambahkan sedikit. Peran black box testing dalam melakukan pengujian terhadap perangkat lunak yaitu memeriksa spesifikasi dan persyaratan sistem, memasukkan input yang valid dan proses yang terjadi sudah sesuai. Selain itu juga menguji input yang tidak valid, melihat output apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Terima kasih. Kemudian Mbak Aulia. Baik, saya Alika Dewi dengan NIM terakhir 024 izin menambahkan black box testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan. Kemudian black box testing ini juga memiliki kelebihan. Misalnya, pengujian tidak harus mengerti bahasa programmer untuk perangkat lunak. Selain itu, penguji juga tidak harus memeriksa keseluruhan kode. Terima kasih. Kemudian Mbak Ainatul. Baik, saya Ainatul Nabila, NIM 034, izin menambahkan. Bahkan black testing dalam melakukan pengujian terhadap perangkat lunak adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ada black box testing memiliki beberapa kelemahan dalam melakukan pengujian terhadap perangkat lunak. Berikut ini. Yang pertama itu tidak dapat menguji struktur internal perangkat lunak. Kedua, tidak dapat mengidentifikasi masalah pada tingkat kode. Yang ketiga, memerlukan banyak kasus uji. Keempat, tidak dapat menjamin kebenaran logika. Makasih. Kemudian Mbak Din. Yang keenam, saya menambahkan pengujian black box testing merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Tahapan pengujian black box testing ini adalah memeriksa spesifikasi dan persyaratan sistem, masuk input yang valid dan apakah proses yang terjadi sudah selesai. Selain itu juga menguji input yang tidak valid, output apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Terima kasih. Kemudian Mbak Dias. Saya Dias Putra Pitasari dengan NIM akhir menambahkan jawaban dari Mbak Nurul. Bagaimana peran black box testing pengujian pada perangkat lunak?
menguji input dan output aplikasi yang sepenuhnya berbasis spesifikasi dan persyaratan software. Pengujian dilakukan untuk menemukan masalah atau bug pada aplikasi. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Nala. Baik, terima kasih. Nama dari pertanyaan Mbak, yaitu mana peran perangkat lunak. Dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk perangkat lunak berfungsi dengan baik. Dalam pengujian perangkat lunak pada masing spesifikasi fungsional perangkat lunak, seseorang tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada fungsional perangkat lunak. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Sevi. Saya Sevi Unika Yudinia 6011 izin menambahkan bahwasanya peran black box testing yaitu di mana untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode, di mana tujuan dari black box testing ini berfungsi untuk menguji fungsionalitas program. Adapun kelebihan dari black box testing yaitu tidak memerlukan sumber daya dengan mengetahui teknis. Selain itu pengujian tidak perlu menguji kode secara keseluruhan. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, akan dilanjutkan pertanyaan dari Mbak Dias. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dias. Mengapa dalam mengembangkan suatu sistem kita memerlukan metode dalam implementasinya? Alasan perlunya metode pengembangan sistem yang pertama yaitu menjamin adanya konsistensi proses, yang kedua dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek, yang ketiga mengurangi risiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas, terakhir yaitu menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Bagaimana Mbak Dias? Sudah cukup jelas Mbak, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin menambah yang pertama dipersilahkan Mbak Bila. Baik, saya Ainatun Nabila 034 izin menambahkan, dalam mengembangkan suatu sistem kita memerlukan metode dalam implementasinya untuk memastikan bahwa sistem dapat jalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode implementasi membantu kita untuk metode sistematis dan terstruktur. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi risiko kegagalan dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan Selanjutnya Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Saya Anissa Ibtiasari, NIM belakang 031, izin menambah jawaban dari pertanyaannya Mbak Dias, mengapa dalam mengembangkan suatu sistem kita memerlukan metode dalam implementasinya? Dalam mengembangkan suatu sistem memerlukan metode dalam implementasinya sebab metode adalah suatu cara, teknik,
yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu agar lebih terstruktur dan mudah. Metodologi pengembangan sistem berarti metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep, pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat atau kerangka pemikiran yang akan mengatur sistem informasi. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Priscilia. Saya Priscilia Novitasari dengan NIM akhir 009 izin menambahkan. Mengapa dalam mengembangkan suatu sistem kita memerlukan metode dalam implementasinya? Karena dapat memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Sehingga dengan dalam implementasinya bertambah baik serta proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Terima kasih. Kemudian Mbak Azara. Azadeh 022 izin menambahkan, metode dalam implementasi sistem diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam pengembangan sistem, pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan implementasi. Baik. Maka data-data dari waktu tentunya akan tersimpan dan dengan baik sehingga dapat dicari lagi di kemudian hari untuk berbagai kebutuhan. Proses pencarian data yang cepat ini tentunya sangat menghemat waktu dan membantu organisasi dalam mengelola semua informasi. Selanjutnya Mbak Tiana. Baik, Pak. NIM akhir 001 izin sedang banget kita metode implementasi atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Valen. Saya Valen Nadia Febiani dengan NIM terakhir 025 izin menambahkan, mengapa dalam mengembangkan suatu sistem kita memerlukan metode dalam implementasi. Dalam metode pengembangan implementasi sistem terdapat metode waterfall, sering juga disebut metode sequential linear, metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk mengembangkan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sequential atau terurut, dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Ini dapat membuat kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik, dikarenakan oleh pelaksanaan secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Terima kasih. Kemudian
Selanjutnya Mbak Nia. Baik, terima kasih. Nama saya ini Aprilia Puspitasari, NIM 043, izin menambah jawaban dari pertanyaannya Mbak Dias. Jadi, mengapa dalam mengembangkan suatu sistem kita memerlukan metode dalam implementasinya? Karena hal ini memberikan keuntungan terutama dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja, seperti percepatan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Rizka. Baik, terima kasih. Nama Rizka Liatulima, NIM akhir 042, izin menambahkan. Mengapa dalam mengembangkan suatu sistem kita memerlukan metode dalam implementasinya? Karena metode implementasi sistem ini dapat membantu kita dalam mencapai tujuan tertentu dengan mengacu pada aturan tertentu yang mendukung proses kerja. Metode implementasi sistem juga dapat memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan fungsional serta dapat berjalan dengan baik dan efektif. Metode implementasi sistem juga dapat mengurangi risiko kesalahan, kegagalan, atau konflik yang mungkin terjadi dalam proses pengembangan atau penggunaan sistem. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Zakina. Terima kasih. Nama saya Zakina Laila Husna, NIM akhir 020, izin menambahkan sedikit. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses, karena metode pengembangan suatu sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang terotomasi bagi para pengembang dan manajer proyek yang merawat mengembangkan sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Dengan alasan menjamin adanya konsistensi proses, yang kedua dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek, dan yang ketiga mengurangi risiko kesalahan dan pengambilan, dan yang terakhir menuntut adanya komunikasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dalam tim. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Vina. Baik, terima kasih. Nama Vina Maratu Sasabila dengan NIM akhir 008, izin menambah jawaban. Mengapa dalam mengembangkan suatu sistem kita memerlukan metode dalam implementasinya? Karena yang pertama itu menjamin adanya konsistensi proses, dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek, mengurangi risiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas, menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Terima kasih. Selanjutnya Mas Iwan Nurdin. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Ikhwan Nurdin dengan NIM akhir. Perlunya metode pengembangan syariah yang pertama menjamin adanya konsisten proses, mengurangi risiko dan mengambil jalan pintas. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Mbak Vina, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vina. Pertanyaannya, jelaskan seberapa pentingnya merahasiakan source code. Bagi perusahaan, kode program adalah salah satu hal penting dan wajib dijaga kerahasiaannya. Jika jatuh ke tangan yang salah, dampaknya sangat serius dan bisa merugikan perusahaan. Manfaat menjaga kerahasiaan source code yang pertama, menghindari tersebarnya data pribadi. Jika source code itu bocor, maka seluruh informasi yang ada di dalamnya akan ikut terbuka dan dapat diakses oleh banyak orang. Yang kedua, meminimalisir program yang sudah dibuat dicuri. Pada dasarnya, kode sumber merupakan serangkaian kode yang menciptakan produk. Proses pembuatannya pun memerlukan biaya, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit. Jika kode ini dicuri, program milik bisa sangat mudah. Yang ketiga, mengurangi serangan
keterbatasan software pun ikut terbuka. Akibatnya, hacker akan lebih mudah meretas dan mengeksploitasi program. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan untuk angkat tangan. Untuk yang pertama, dipersilahkan Mbak Sepi. Baik, saya izin menambahkan, saya setuju dengan jawaban pemateri bahwasanya jika berdasarkan source code itu sangat penting. Source code atau kode sumber berdasarkan penjelasan pasal 8 ayat 1 PPPST, di mana suatu rangkaian perintah atau pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang. Source code berisi sekumpulan instruksi komputer yang biasanya membentuk teks yang berfungsi memberi perintah kerja komputer atau suatu perangkat untuk menjalankan fungsi tertentu. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Elisa. Baik, terima kasih. Saya Aksan Nusandio Sunanto dengan belakang 3 bahwa pentingnya merahasiakan source code untuk menjaga kekayaan intelektual yang mudah dicuri. Source code adalah perangkat kode yang menciptakan produk. Jika kode ini dicuri, program dapat disamarkan dengan sangat mudah. Sekian, terima kasih. Kok malih kok nambah kaliannya apa paling Selanjutnya Mbak Valen. Saya Valena Dia Febiani dengan nomor terakhir 025 izin menambahkan. Jelaskan seberapa penting merahasiakan source code. Hak cipta source code yang dibuat oleh programmer pada dasarnya adalah milik penciptanya. Namun demikian, jika terdapat perjanjian yang menyebut bahwa programmer akan menyerahkan hak tersebut kepada perusahaan, maka perusahaan berhak sebagai pemegang hak cipta atas source code tersebut. Namun jika tidak ada perjanjian sebagaimana dimaksud, maka programmer secara hukum dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Dasarnya adalah pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu pihak yang membuat ciptaan. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Zara. Baik, nama Azhara Gita Kinta Dainur, NIM akhir 022, izin menambahkan sedikit. Merahasiakan source code sangat penting karena source code merupakan inti dari sebuah program dan merupakan produk dari serangkaian kode yang membangun produk tersebut. Ketika source code ini bocor, seluruh bug dan kelemahan software pun ikut terbuka. Selain itu, merahasiakan source code juga dapat mengurangi potensi serangan siber. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Rizka. Baik, terima kasih. Nama Rizka Liatul Hima, NIM akhir 042, izin menambahkan. Seberapa pentingnya merahasiakan source code? Sangat penting karena source code merupakan kekayaan intelektual yang membangun produk atau aplikasi yang dibuat oleh programmer dengan waktu, tenaga, dan uang yang tidak sedikit. Source code juga dapat mengandung data sensitif seperti kunci API, kunci enkripsi, password, dan lain-lain yang dapat membahayakan keamanan dan privasi jika bocor. Source code dapat menunjukkan bug atau kelemahan software yang dapat dimanfaatkan oleh orang jahat untuk melakukan serangan cyber atau hacking. Source code dapat dicuri atau ditiru oleh pesaing atau pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan dari produk atau aplikasi yang dibuat. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Nala. Baik, terima
kasih. Nama Nala Nurul ini belakang 030 izin menambahkan seberapa pentingkah merahasiakan source code. Source code adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk membuat suatu program. Ada beberapa alasan mengapa source code harus dirahasiakan. Salah satunya adalah untuk mencegah orang lain mengambil alih atau menyalin program yang telah dibuat. Selain itu, source code juga dapat berisi informasi penting seperti algoritma dan formula yang digunakan dalam program. Jika source code tersebut bocor, maka informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh orang lain. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Aprilia. Nama Aprilia Fadilatun Nikmah dengan NIM terakhir 013 izin menambahkan jawaban. Seberapa pentingnya merahasiakan source code? Perlindungan akan source code menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Salah satu cara untuk melindungi source code adalah membuat lisensi. Membuat lisensi yang tepat dan terbaik untuk source code. Lisensi akan sangat berguna apabila jika kamu membuat proyek open source. Dengan lisensi ini juga dapat menggugat pihak lain ke jalur hukum apabila ketahuan membajak source-mu. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Dias. Saya Dias Putri Novitasari dengan akhir 10 izin menambahkan pertanyaan dari Mbak Vina. Jelaskan seberapa pentingnya merahasiakan source code. Kerentanan keamanan platform menjadi salah satu kekhawatiran terbesar impas kebocoran kode tersebut. Dengan source code yang bocor, maka peretas akan dengan mudah mengekstrak data pengguna atau bahkan menghapus platform itu sendiri. Source code adalah rahasia besar yang dijaga ketat dan tidak bisa diakses sembarangan orang. Jika kode tersebut dibocorkan, sama halnya dengan menguntungkan perusahaan pesaing. Terima kasih. Selanjutnya Mas Iwan. Baik, saya Muhammad Ikhwan Nurdin dengan NIM akhir 026. Izin menambah jawaban. Pentingnya kerahasiaan source code yang pertama, menghindari dicurinya kekayaan intelektual, terbukanya data pribadi, keamanan data. Yang terakhir, meningkatkan risiko serangan cyber. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Anissa. Baik, saya Anissa Septiasari, NIM belakang 031, izin menambah jawaban dari pertanyaannya Mbak Vina. Jelaskan seberapa pentingnya merahasiakan source code. Source code berisi data-data penting suatu perusahaan sehingga penting untuk dijaga kerahasiaannya. Source code atau kode sumber adalah dasar dari rancangan suatu program yang berisi kumpulan baris teks instruksi dan kode-kode fungsi yang mengkomunikasikan suatu perintah yang harus dijalankan oleh program agar program tersebut berfungsi sesuai tujuan perencanaannya. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman pertanyaan sudah dijawab. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.